Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niti Renjani dengan NIM C1 Channel 19048 dari Program Studi Akuntansi Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Islam dan Syariah Islam yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Akuntansi Syariah yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai makna Islam. Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabda beliau, Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melakukannya. Oleh karena itu, kata Islam artinya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi terakhir. Agama Islam berbeda dengan agama-agama lain yang ada saat ini dan diyakini oleh umat Islam sebagai kelanjutan dari agama para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang tidak lain adalah nabi terakhir. Inti dari ajaran para nabi adalah tauhid, yaitu tindakan mengesahkan Allah yang disertai sikap pasrah, tunduk dan patuh pada Allah sebagai syarat mutlak bagi seseorang untuk disebut sebagai seorang mukmin. Menurut Islam, hidup dan kehidupan manusia di dunia adalah bagian kecil dari perjalanan menuju Allah. Kehidupan manusia setelah diciptakan oleh Allah dimulai dari alam roh dan dilanjutkan ke alam rahim ibu. Manusia kemudian lahir dan mulai hidup serta kehidupan di alam dunia sampai dengan dia meninggal. Namun kematian bukanlah akhir perjalanan manusia, tetapi awal dari perjalanan di alam kubur yang kemudian akan dilanjutkan di alam akhirat yang kekal abadi menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah dasar-dasar ajaran Islam. Islam sebagai pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh pemegang otoritas tunggal yaitu Allah Subhanahu wa taala mencakup 3 aspek yaitu akidah, syariah dan akhlak yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Yang pertama yaitu akidah. Kedudukan akidah dalam ajaran Islam sangat penting. Islam tidak dapat ditegakkan tanpa akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab yaitu akad yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi, akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam dalam lubuk hati sanubari manusia. Kedua yaitu syariah. Kosakata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seseorang muslim dalam menjalankan segala aktivitasnya. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan. Definisi ihsan menurut Nabi Muhammad SAW adalah engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Melalui ihsan, seseorang akan selalu merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, melihat dan mendengar sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang walaupun dikerjakan di tempat tersembunyi. Yang terakhir adalah hukum Islam, yang mana hukum Islam ini secara istilah disebut juga hukum syara. Adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan. Oleh para mukallaf, hukum syarah hanya dapat diambil dari sumber-sumber Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Bahasan selanjutnya itu mengenai sasaran hukum Islam. Hukum Islam memiliki 3 sasaran, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia. Pertama yaitu penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia beribadah dengan benar, yaitu dengan hanya mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta dengan cara yang benar pula, bukan kepada yang mengaku Tuhan. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan ini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama tanpa melihat kepada latar belakang secara sosial, agama, kekayaan, keturunan, warna kulit, dan sebagainya. Keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Yang terakhir adalah mewujudkan kemaslahatan manusia.
Semua ketentuan Al-Quran dan Sunnah mempunyai manfaat dan hakiki yang mewujudkan kemaslahatan manusia. Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia, sementara Sunnah berasal dari Rasulullah yang telah mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang terkandung dalam Al-Quran berupa perintah, larangan, dan anjuran, kisah-kisah Nabi, kisah kaum terdahulu, dan sebagainya pasti memiliki manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi umat manusia. Baiklah, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwasanya Islam tidak hanya diartikan sebagai ritual ibadah semata, tetapi juga merupakan ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh untuk menggapai derajat yang lebih tinggi berupa kedamaian dan kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan. Islam juga membekali pengikutnya mengenai aturan dan pegangan lengkap dalam menjalankan ibadah sekaligus kehidupan di dunia ini. Islam mencakup 3 aspek, yaitu akidah, syariah, dan akhlak yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Umat yang beriman harus menjalankan syariah sebagai bukti keimanannya. Salah satu bagian dari syariah adalah mengatur bagaimana melakukan kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya kewajiban melakukan transaksi ekonomi syariah. Seluruh aturan syariah tersebut dapat disarikan menjadi 5 hukum Islam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum Islam memiliki tujuan untuk dapat menyucikan jiwa, menegakkan keadilan, dan memperoleh kemaslahatan dengan menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan, serta harta agar selamat dunia dan akhirat. Baiklah, demikianlah pemaparan dari saya mengenai materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.